Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4286. Hogan mendengarkan dengan tercengang jika Charlie tidak mengatakan ini padanya, jadi dia tidak bisa mempercayai telinganya. Front Cataclysmic yang terkenal sekarang di bawah komando Charlie. Ini jelas merupakan tambahan yang bagus untuk kekuatan keluarga Wade. Belum lagi ratusan miliar dolar aset keluarga Fei. Tapi mereka tidak mungkin mampu membentuk tentara bayaran sebesar Front Cataclysmic. Charlie kemudian menambahkan, adapun ninja-ninja itu hari ini. Mereka semua adalah pasukan di bawah komando keluarga saya yang ramah di Jepang. Dan mereka telah melihat saya saat itu di Gunung Waterest, itu sebabnya mereka takut. Hogan membutuhkan waktu lama untuk mencerna apa yang dikatakan Charlie tentang masalah ini, dan hanya bisa menghela nafas. Tuan Muda Wade, dengan kekuatan Anda saat ini, keluarga Wade di seluruh Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Aku khawatir itu bisa menjadi peringkat pertama. Charlie tersenyum tipis dan berkata, yang pertama di Asia Timur dan Asia Tenggara masih jauh dari cukup. Keluarga kerajaan Saudi di Asia Barat, dalam kekuatan dunia adalah yang kedua setelah keluarga Rout. Keluarga Wade ingin menjadi yang pertama di seluruh Asia. Kita harus melebihi keluarga kerajaan Saudi, ingin menjadi yang pertama di dunia. Kita harus melampaui keluarga Rothschild, yang masih memiliki jalan panjang. Hogan mengangguk dan berkata dengan penuh emosi, saya percaya itu dengan kekuatan Anda, Tuan Muda Wade. Hanya masalah waktu sebelum keluarga Wade berdiri di puncak dunia. Charlie tersenyum lembut, kuharap kali ini bisa sesingkat mungkin. Hogan tidak bisa tidak terkesan dengan Charlie. Sebelumnya, dia tidak percaya bahwa Charlie bisa membuat keluarga Wade berdiri di puncak dunia. Tapi sekarang, melihat penampilan Charlie yang tenang dan percaya diri, dia tiba-tiba merasa bahwa itu bukan tidak mungkin. Ini mengingatkannya pada ayah Charlie. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, dia hanya berani memikirkan tujuan ini sebagai visi yang indah. Tidak pernah berani berpikir bahwa itu benar-benar bisa menjadi kenyataan suatu hari nanti. Namun, Charlie, yang berusia 20-an, sudah mulai mengejar tujuan ini. Sambil merasa emosional, dia tidak bisa tidak bertanya. Tuan Muda Wade, tentang Randall itu, apa rencanamu? Orang ini adalah bom waktu. Kecerobohan sekecil apapun kemungkinan besar akan memicu efek samping yang sangat besar. Charlie mencibir dan berkata, Paman jangan khawatir, belum lagi Randall yang sederhana, bahkan jika itu adalah Adam Fei atau Dosen Fei. Saya tidak menaruhnya di mata saya, masalah besar adalah menghapus garis keturunan Dosen, Adam, dan Randall. Dan kemudian tarik Douglas Fei Senior kembali untuk menjadi kepala keluarga lagi. Hogan bertanya dengan ngeri, Tuan Muda Wade. Anda tahu keberadaan penatua Douglas Fei? Keluarga Fei telah mencarinya seperti orang gila. Untuk Dosen, selama Tuan Tua Fei tidak mati, dia tidak bisa duduk di kursi kepala keluarga ini. Charlie tertawa, Douglas, dan cucunya Stella, diatur dengan benar oleh saya. Awalnya aku hanya membalas budi kepada Stella, menyelamatkan nyawa mereka, dan tidak berniat membantu mereka kembali ke keluarga Fei. Tapi karena keluarga Fei memiliki Randall yang sangat buruk. Dia berani menyakiti orang-orang saya, maka saya harus menilai kembali masalah ini. Saya punya firasat dia tidak akan berhenti di situ, mungkin dia akan datang untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jika dia tidak tahu lebih baik, maka saya akan melakukannya juga, dan kemudian membiarkan Guru Fei pergi dan berbicara dengan Dosen. Hogan mengangguk dan berkata, Adam sendiri adalah manusia jerami, selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa dibangun. Tapi Dosen orang ini masih memiliki beberapa pergelangan tangan. Kalau tidak mungkin untuk mengambil kesempatan untuk merebut posisi Tuan Fei yang lama. Hogan berkata, jika kamu bisa membiarkan lelaki tua Fei kembali untuk berurusan dengannya. Memang bisa memainkan efek 4-2 persegi, orang tua Fei di Cina, terpaksa jatuh dari kekuasaan. Dalam hatinya, dia juga pasti ingin membalikkan keadaan, begitu mendapat kesempatan. Dengan gaya aksinya, tidak akan pernah memberi Dosen jalan kembali. Charlie menggelengkan kepalanya, jika dia tidak memberi Dosen jalan pulang. Itu masih jauh dari cukup. Jika aku membiarkannya kembali, dia tidak akan pernah meninggalkan keluarga Dosen hidup-hidup. Bab 4287. Detik terakhir, Hogan masih merasa bahwa Charlie telah membiarkan para ninja itu menculik Randall.
yang akan menempatkan dia dalam situasi di mana dia sendiri berjalan di atas es tipis. Tapi detik ini, dia menyadari bahwa di mata Charlie, keluarga Fei sama sekali bukan raksasa. Sebaliknya, di matanya, keluarga ini adalah sepiring sayuran. Kapan harus memindahkan sumpit, sepenuhnya tergantung pada suasana hati Charlie. Apakah itu Adam Fei atau Dawson, di depan Charlie, keduanya tidak memiliki keuntungan. Di satu sisi, Charlie memiliki front cataclysmic. Sungguh dengan keluarga Fei yang bertatap muka, menabuh genderang, keluarga ini bukan saingan. Di sisi lain, Charlie masih memiliki Douglas Fei, Kaisar Agung keluarga Fei, di tangannya. Jika Charlie benar-benar mengirim Douglas kembali ke Amerika Serikat, dan kemudian lindungi dia dengan kekuatan front cataclysmic, maka Dawson ini harus menyerahkan posisi kepala keluarga. Jika tidak, setelah seluruh Amerika Serikat tahu bahwa Dawson telah memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kekuasaan dari ayahnya sendiri, dan memerintahkan ayahnya untuk mati dan tidak mengizinkan untuk kembali ke Amerika Serikat, dia akan menjadi tikus jalanan yang berteriak. Bahkan, kemungkinan besar, dia akan menjadi subjek penyelidikan yudisial. Jadi, tidak peduli berapa banyak Dawson, Adam bisa melompat. Selama Charlie memainkan kartu truf ini, untuk ayah dan anak mereka, adalah kartu truf. Dalam situasi ini, bahkan jika Charlie membunuh Randall di depan kedua tuan ini, ayah dan anak ini tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun. Jadi, Hogan bertanya kepada Charlie, "Tuan Muda Wade, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya dalam masalah ini?" Charlie dengan dingin berkata, "Setelah itu Jesse muncul, kita akan mengumpulkan dia dan Randall, dan bunuh mereka berdua untuk menghilangkan sampah bagi orang-orang." Hogan bertanya lagi, "Lalu apakah Anda berencana untuk mengekspos perbuatan tercela mereka?" "Tentu saja." Charlie berkata, "Alasan saya tidak membunuh Randall secara langsung adalah untuk menggali semua perbuatannya dan Jesse dan kemudian mengekspos mereka semua, akan sangat bagus jika saya bisa menghapus kelompok mereka." Hogan mengangguk dan tiba-tiba punya rencana dan berkata, "Tuan Muda Wade, jika Anda ingin membuat masalah besar dari ini, saya punya cara untuk menyisihkan 1.000 pound dengan 4 pasang tangan." Hati Charlie senang, dan dengan rendah hati meminta nasihat, "Paman, apa solusi bagusmu? Malam ini di New York, tidak ditakdirkan untuk damai." Hattori Kazuo, dengan 7 ninja iga, mengemudi truk pengangkut sampah dan membawa Randall yang tidak sadarkan diri keluar dari New York City. Dia telah menghubungi Joseph sebelumnya dan mengikuti instruksinya untuk mengantarkan pria itu ke tempat yang ditentukan. Setelah lebih dari 1 jam mengemudi, Hattori Kazuo mengemudikan mobilnya langsung ke sebuah pompa bensin yang sepi di pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, lebih dari 20 orang segera bergegas keluar dari kegelapan dan mengepung truk sampah. Joseph sendiri keluar dari taksi dan berkata kepada Kazuo Hattori, "Jangan matikan mobilnya, semuanya keluar." Hattori Kazuo langsung mengenali Joseph, buru-buru membuka pintu mobil dan turun, mengatakan dengan gugup, "Halo Tuan Wan. Aku diperintahkan oleh Master Wade untuk membawa Randall menemuimu." Pada saat ini, dari sisi penumpang juga turun seorang ninja iga, dan 6 ninja lainnya keluar dari kompartemen kendaraan pengangkut sampah satu demi satu. Dan Randall masih dalam keadaan tidak sadarkan diri saat diseret keluar dari kereta. Joseph memandang Hattori Kazuo dan berbicara, "Kalian, pergilah dengan anak buahku." Hattori Kazuo tidak berani melakukan apapun dengan gegabah dan berkata, "Ya, Tuan Wan, kami akan melakukan apa yang Anda katakan." Bab 4288. Joseph melambaikan tangannya pada anak buahnya, dan selusin dari mereka segera datang, dan mengambil Randall dan memasukkannya ke dalam mobil bisnis, dan kemudian membawa Hattori Kazuo dan 8 lainnya ke mobil yang berbeda. Kemudian, satu demi satu, banyak mobil melaju menjauh dari pompa bensin dan menuju ke arah yang berbeda. Joseph berkata lagi kepada 2 antek yang tertinggal, "Kalian ambil mobil sampah ini dan buang." Salah satu antek Kaukasia berambut kuning mengangguk dan berbicara, "Jangan khawatir, Panglima tertinggi, saya sudah menemukan stasiun daur ulang mobil. Dalam waktu 1 jam, kita bisa membongkar dan menghancurkan bagian-bagiannya bersama dengan mobil lain. Sama sekali tidak ada yang bisa menemukan keberadaannya." "Bagus." Joseph mengangguk puas dan berkata,
Kalau begitu kalian berdua cepat selesaikan, dan temui aku di pusat kota setelah selesai. Seperti yang Anda perintahkan. Sementara itu, baik polisi dan keluarga Fei mendapat petunjuk tentang mobil rongsokan itu. Meskipun Hattori Kazuo, mereka tidak meninggalkan rekaman video pengawasan di dalam hotel. Tapi, pengawasan kota di luar, berada di luar kendali mereka. Jadi, selama orang atau mobil keluar dari hotel, itu pasti akan muncul di video pengawasan kota di sekitarnya. Truk sampah ditangkap oleh polisi dan keluarga Fei secara bersamaan. Jadi, kedua belah pihak mulai melacak truk sampah. Selain polisi dan keluarga Fei, semua anggota geng, pembunuh profesional dan detektif swasta di New York juga keluar untuk hadiah, dan jalan-jalan di New York berada dalam kekacauan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Joseph telah menyewa villa super mewah di Long Beach, New York dengan sewa satu hari sebesar $80. Villa mewah ini adalah salah satu rumah mewah teratas di Long Beach. Biasanya disewakan kepada taipan asing yang datang ke New York untuk berlibur. Atau disewakan kepada kru untuk digunakan syuting, dan setelah menerima pesanan Charlie, Joseph langsung membuat fiksi kru film dari Pulau Hong Kong. Menyewa villa, dengan palsu mengklaim siap untuk syuting film biografi seorang taipan Cina yang membobol New York. Apalagi yang paling tak terduga adalah mansion itu disewa oleh Joseph. Hanya berjarak kurang dari 500 meter dari perkebunan keluarga Fei. Oleh karena itu, setelah berkendara di sekitar pusat kota New York, anak buah Joseph membawa 8 ninja, termasuk Kazuo Hattori dan Randall yang tidak sadarkan diri, ke villa ini. Tidak ada yang menyangka bahwa Randall, yang sedang dicari di seluruh New York, berbaring di rumah tetangganya kurang dari 500 meter di sebelah rumahnya sendiri. Anak buah Joseph membawa 8 ninja, serta Randall, langsung ke ruang bawah tanah villa. Pada saat yang sama, sejumlah besar peralatan film yang disewa Joseph juga diangkut ke tempat kejadian dalam semalam. Dan Joseph bahkan membiarkan anak buahnya menyewa berbagai lampu, peralatan kamera semua pindah ke halaman. Dan bahkan didirikan di serambi dan halaman, seluruh villa memberi tanda demam. Sepertinya benar-benar ada tim drama yang syuting di sini. Pada saat ini, Joseph membuat panggilan telepon ke Charlie untuk melaporkan kemajuan dan meminta instruksi selanjutnya. Charlie menerima lamaran Hogan dan menyampaikan perintah selanjutnya kepadanya. Joseph menutup telepon dan segera melangkah ke dalam ruang bawah tanah tempat 8 ninja dan Randall ditahan. Pada saat ini, 8 ninja duduk di sudut seperti ayam jantan yang dikalahkan. Sedangkan Randall dibiarkan tergeletak di lantai masih belum sadarkan diri. 8 ninja berdiri dengan tergesa-gesa dan menatapnya dengan wajah hormat. Joseph mengabaikan mereka, tetapi menunjuk Randall di lantai dan berkata kepada anak buahnya, "Bangunkan dia." Anak buahnya segera membawa baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke seluruh tubuh Randall dengan bunyi denting. Randall yang tidak sadar tiba-tiba tersentak dan duduk sambil berteriak. Saat penglihatannya perlahan kembali, dia panik dan bertanya dengan keras, "Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu tahu siapa aku?" Joseph menatapnya dan mengeluarkan belati dari pinggang anak buahnya. Kemudian melemparkan belati itu ke depan Hattori Kazuo dan berkata dengan suara dingin, "Pergi, potong kedua telinganya." Ketika Hattori Kazuo mendengar kata-kata ini, seluruh tubuhnya menggigil ketakutan. Dia benar-benar tidak menyangka Joseph akan membiarkan dia memotong kedua telinga Randall begitu dia membuka mulutnya. Randall juga tercengang. Dia adalah tuan muda dari keluarga Fei. Eksistensi yang tak seorang pun berani mengacaukannya di New York. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pria di depannya ini akan sangat kejam sehingga dia akan memotong telinganya, dan dua pada saat yang sama. Randall yang panik berteriak, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya adalah tuan muda dari keluarga Fei, Randall. Aku tidak perlu memberitahumu seberapa kuat keluarga Fei. Jika kalian berani menyentuh sehelai rambut di kepalaku, ayahku dan kakekku pasti akan mengambil nyawamu." Joseph memandang Randall dan berkata dengan acuh tak acuh, "Biarkan saya memberitahu Anda, nama saya Joseph Wam. Saya adalah penguasa front bencana, belum lagi hanya cucu dari keluarga Fei. Bahkan jika itu ayahmu atau kakekmu, selama Tuan Wade berkata begitu, aku akan membunuh mereka semua. Bahkan jika saya membunuh keluarga Fei Anda sampai-sampai tidak ada seekor anjing pun yang tersisa, saya tidak akan berkedip." Mendengar kata-kata tersebut, seluruh tubuh Randall langsung merasakan perputaran langit dan bumi. "Joseph Wan, kamu
Apakah Joseph Wan? Randall sangat ketakutan dan berkata begitu saja. Pak Wan, keluarga Fei kami tidak memiliki dendam terhadap Anda. Aku bahkan selalu memandangmu, mengapa kamu meletakkan tanganmu di atasku? Mengatakan bahwa dia bertanya lagi dengan gugup. Siapa Tuan Wade lagi? Saya tidak pernah menyinggung siapapun yang bernama Wade. Joseph melihat waktu dan mencibir, sebentar lagi kamu akan tahu. Setelah itu, dia melihat ke arah Hattori Kazuo, menunjuk ke belati di tanah. Dan berkata dengan suara dingin, Hattori Kazuo, perintah diberikan oleh Tuan Wade. Saya baru saja menyampaikannya untuk Pak Wade, dia akan segera datang. Sebaiknya kau selesaikan sebelum dia datang. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, aku akan memotong telingamu. Ketika Hattori Kazuo mendengar ini, dia menjadi pucat karena ketakutan dan berkata dengan panik. Aku akan memotongnya. Aku akan memotongnya sekarang. Kazuo sekarang sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa main-main dengan Charlie. Tetap saja, jika dia mengacaukan keluarga Fei, Ninja Iga mungkin akan dimusnahkan. Tapi jika dia mengacau dengan Charlie, Ninja Iga pasti akan dimusnahkan. Jadi, dia tidak berani menunda, dia buru-buru mengambil belati dan berjalan menuju Randall dengan selangkah demi selangkah. Ketika Randall mendengar Joseph menyebut nama Hattori Kazuo, dia segera menyadari bahwa orang ini adalah ninja Jepang yang ditemukan Jesse untuk menculik Sarah. Tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana pria yang ditemukan Jesse untuk menculik Sarah. Mengapa dia tiba-tiba berbalik melawan air untuk menculik dirinya sendiri? Marah, dia menatap Hattori Kazuo dan dengan marah menegur. Kamu TCH terlalu tidak bereputasi. Anda tidak hanya tidak melakukan apa-apa setelah menerima uang. Tapi kamu bahkan berbalik dan menculik majikanmu. Percaya atau tidak, keluarga Fei akan memusnahkan seluruh keluargamu. Bab 4290. Hattori Kazuo juga menyerahkan nyawanya dan naik dan menampar wajah Randall. Sambil menggertakkan giginya dan berkata, kalian para bajingan meminta kami untuk menculik wanita Tuan Wade. Itu seperti mendorong kita ke dalam api. Untungnya, saya tidak melakukan kesalahan besar. Jika tidak, seluruh Ninja Iga akan menghilang dari bumi ini. Aku bahkan tidak bisa membunuhmu untuk menghilangkan kebencianku. Hattori Kazuo benar. Dia sekarang membenci Randall ini seperti orang gila. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa datang ke Amerika untuk mengarungi kekacauan ini? Meskipun dia telah menyelamatkan hidupnya, untuk saat ini, dia tidak tahu bagaimana Charlie akan menghukumnya selanjutnya. Memikirkan hal ini, dia berjalan maju dengan marah, mengabaikan perjuangan Randall. Meraih rambutnya, belati itu terbang 2 kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu, lolongan membunuh babi Randall terdengar. Ah! Telingaku! Di tanah, kedua telinga berdarah itu sangat mencolok. Sementara Randall mati-matian menutupi telinganya, meratap berulang kali. Darah menyembur keluar dari jari-jarinya, yang tak tertahankan. Pada saat ini, Joseph mengedipkan mata kepada anak buahnya dan berkata, obati lukanya. Anak buahnya mengangguk dan segera mengeluarkan sebotol obat pengobat luka untuk menghentikan pendarahan. Melangkah ke depan dan menyebarkan bedak di kedua sisi lukanya. Joseph berkata kepada Hattori Kazuo, ambil barang-barang di tanah dan pergi ke kamar mandi untuk mencucinya, aku masih membutuhkannya. Hattori Kazuo tidak berani menolak, buru-buru membungkuk dan mengambil kedua telinganya. Berjalan ke kamar mandi sebelah dan mencucinya dengan air. Pada saat ini, sebuah helikopter mendarat di halaman villa. Charlie turun dari pesawat sendirian. Dan kemudian seorang prajurit dari front Cataclysmic melangkah maju dan berkata dengan hormat. Pak Wade, Panglima tertinggi ada di ruang bawah tanah, tolong ikuti aku. Charlie mengangguk, dan di bawah bimbingan prajurit itu, dia tiba di ruang bawah tanah villa. Mendorong pintu masuk, Joseph berdiri di tengah ruangan. Sementara Randall sudah memotong kedua telinganya, meratap kesakitan sambil menggigil. Ketika Joseph melihat Charlie datang, dia segera berkata dengan hormat, Tuan. Menyeberang. Charlie mengangguk, memandang Randall, dan mencibir, Tuan Muda Fei, kita bertemu lagi. Baru saat itulah Randall melihat Charlie, dan dalam sekejap. Dia tidak peduli tentang rasa sakit yang tajam yang datang dari akar telinganya. Dan berkata dengan kaget, Kamu adalah orang Feng Shui itu? Charlie tertawa, apa? Apa kau terkejut melihatku?
Otak Randall tidak cukup untuk memproses semua ini, dia melontarkan pertanyaan ini. Siapa kamu? Mengapa Anda membiarkan front cataclysmic mengikat saya di sini? Mengapa kamu membiarkan mereka memotong telingaku? Mengapa? Charlie berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada alasan mengapa, mereka tidak terlihat bagus untukmu, kan? Randall meraung marah, aku tidak punya dendam padamu. Apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah kamu tidak takut keluargaku akan membalasmu? Charlie menatapnya, matanya berangsur-angsur dingin, dengan tegas bertanya. Begitu banyak gadis tak berdosa yang mati di tanganmu. Dan kamu punya dendam apa? Dan mengapa Anda bekerja sama dengan Jesse? Memburu mereka dan menyiksa mereka tanpa dasar hati nurani? Berbicara tentang ini, suara Charlie mengangkat beberapa poin, berteriak dengan marah. Kamu tidak memiliki mata anjing, beraninya kamu bahkan mengalihkan pikiranmu ke Sarah. Apakah Anda tahu bahwa Sarah bertunangan dengan saya ketika dia berusia 3 tahun? Kamu bisa memikirkan hal seperti itu, apakah kamu tidak takut kehilangan nyawamu? Randall langsung disambar petir, matanya melebar, tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya bahwa materi yang sangat tersembunyi akan dipelajari oleh Master Feng Shui bernama Wei. Dia secara tidak sadar mencoba untuk menunjukkan beberapa tipu muslihat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang kamu katakan. Aku juga tidak punya niat buruk terhadap Nona Gu. Charlie berkata dengan nada menghina, Randall, apa kau masih berpikir aku yang menjalankan pengadilan? Jika Anda menyangkalnya, saya tidak akan menghakimi Anda. Sejak aku membawamu ke sini, aku tidak akan mendengarkan satu kata pun penjelasan darimu. Berbicara tentang ini, Charlie dengan dingin berkata, Randall, aku bisa memberitahumu dengan lugas, kamu jatuh ke tanganku kali ini, kamu benar-benar mati.